Pada uro yang berbahagianyo, anyo telah dapat bersama-sama untuk melaksanakan mengulang pengajian di Masjid Abu Salam, di mana Masjid Abu Salamnya sangat berkah, karena dengan Masjid Abu Salamnya hanya telah dapat mengadakan seminar ke-ASEAN yang pertama di Aceh Barat, yang pertama. Juga hanya mengundang ulama-ulama Malaysia dan juga ulama-ulama lainnya ke ASEAN. Lalu Tanyon telah dapat pula meneruskan kebersaudaraani dengan ulama-ulama tasawuf kesufian di Selangor, di Malaysia, dan juga melanjut terus kembali ke Abdian, terus ke Cibinong, terus ke Gorontalo, terus Batam, terus ke Banda Aceh untuk mengadakan seminar tingkat internasional. Lalu oleh Lun sendiri, maka Lun jadi heran, di tempat-tempat yang di Acehnya, padahal pengaruh ilmu tidak seberapa, jangkauan untuk menyampaikan ilmu pembahasan tidak seberapa, tetapi menentang dan juga tidak setuju dengan ilmu pengkajian tasawuf. Padahal menjadi fikih Aceh, anak berapa tempat yang malin, tempat malin di Jawa, di Malaysia, apalagi di Turki, apalagi di Timur Tengah. Maka terjadilah saya heran. Para hadirin hadirat, bahwa ilmu tauhid tasawuf atau tasawuf dan kesufian adalah didasarkan kepada rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Hanya termaklumi agamanya ada 3 rukun. Pertama iman, dan yang kedua Islam, istilahnya, yang ketiga ihsan. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab, di mana Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa Islam, apa ihsan. Maka kalau dikatakan iman, yang ku akidah, yang ku tauhid kalam. Apa iman? Tauhid kalam. Akidah binanci, tauhid kalam binanci, dengan makna tanya mengakui dan meyakini bahwa Allah Tuhan tanya, bahwa Allah berhak untuk disembah. Sebab Allahnya yang puji langit, yang puji bumi. Sebab Allahnya yang punah tanya, udip tanya, dan yang puhana tanya, pemati tanya, atau bandung Allah. Yang bandung alam semesta milik Allah, makhluk Allah. Jadi tanya untuk tatui sifat-sifat Allah. Apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus.
dan menanci Nabi bahwa Nabi Muhammad itu untuk memperkenalkan tanya dengan Allah. Kalau yang putri tanya kepada Allah adalah Nabi kitanya Muhammad, dan juga Nabinya mengajarkan tanya bagaimana cara-cara tanya beribadah, untuk beribadah kepada Allah. Puno kitanya semayang, nyanto puno Nabi atau puno bagaimana puasa, bagaimana haji di dalam segi ibadah, dan juga dalam segi muamalah. Pasti tanya kamu kawin, pasti tanya jual beli supaya sah. Itu adalah Nabi kitanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanya diwajibkan juga untuk mengenal sifat-sifat Nabi. Apa yang wajib bak Nabi, apa yang harus, apa yang mustahil. Jadi belajar mengenai Allah dan sifatnya supaya teryakini dalam hati dan tak akui, dan menanci Nabi dan sifat-sifatnya itu dikatakan akidah. Dan apa yang disampaikannya yang gaib-gaib mengenai surga neraka itu adalah merupakan akidah, keimanan. Dan kedua juga mengenai keislaman, mengenai hukum cara perintah dan larangan. Apa yang diperintahkan oleh Allah maknanya sebagai orang mukallaf balik berakal, apa yang dilarang kami hanya diperintahkan tidak boleh hanya berzina, coat tagop, ganggu istri gop, agam gop. Itu larangan. Hanya sembahyang, hanya beribadah, hanya adalah membuat silaturahmi, berhubungan yang baik. Tidak boleh kedengkian, kesombongan. Hanya harus hidup bersaudara, berbaik-baik, saling melengkapi antara. Yang tahunya Nabi kitanya Muhammad mengenai perintah dan larangan. Jadi tanya mengamalkan itu. Jadi kemudian tanya diajarkan ihsan. Ihsannya tasawuf. Dasar tasawuf ihsan. Sufi dasarnya ihsan. Biasanya bahwa untuk memperbagus amal, umpamanya sembahyang, bagaimana sembahyang itu bagus supaya khusyuk hudur hati. Jangan tahu kita hanya syarat rukun, supaya sembahyangnya betul-betul istiqamah, khusyuk hudur hati kepada Allah. Saya gemar tanya pada Allah, tidak boleh tanya condong hati tanya bak dunia, hati tanya sembahyang. Itu tasawuf. Itu dasar untuk pengajian dasar untuk memperbagus amal. Jadi semayangnya benar, yaitu syarat rukun yang tersebut. Bila mana tanya melakukan tidak khusyuk, tidak hudur hati kepada Allah, tidak ikhlas, sembahyang danya hana pahala. Sembahyang itu sah, tapi hana pahala, memang sah. Celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu lalai dalam melakukan salat. Sangat menang orang yang beriman yang mereka sembahyang khusyuk. Kalau gengnya itu tasawuf. Itu adalah berdasar kepada ihsan. Ihsan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maknanya tanya sembahyang, tanya seolah-olah tanya melihat Allah dalam sembahyang. Tentu hati tanya hana walain, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya ikhlas karena perintahmu ya Allah.
Itu tasawuf bersumber kepada ihsan. Dan juga kesufian. Jadi sufi itu juga bersumber kepada ihsan anta budallah. Anta budallah, bahwa engkau sembah akan menyembah engkau akan Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat Allah, nak tengok dia tanya badar tanya. Mana tanya dalam wujudnya. Bahan melihat Allah, melihat rimung, biar nak tengok dia tanya kepada tanya. Mana dalam wujud rimung. Kalau melihat Allah. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Penyayang, tak hadapi orang yang sangat penyayang, sangat sayang kepada tanya. Hanya tengok dia kepada doa. Hanya tengok dia tanya kepada doanya. Hanya tengok Allah, itu dikatakan sufi. Apa yang dikatakan sufi? Yang kalau itu dikatakan juga hakikat. Itu dikatakan juga dengan wahdatul wujud. Dengan wahdatul yang nak wujud Allah gadah. Itu hakikat, itu sufi. Supaya hilang ananiah, keakuan dalam diri. Di mana paham kesufian, paham hakikatnya untuk memperkuat akidah, untuk memperluas akidah, untuk memperkuat tauhid kalam pula. Karena tauhid kalam tanya makhluk Allah yang jauh rezeki. Yang jauh rezeki Allah. Waktu aku tanya katuk berhakikat, ana lemah lah yang lain yang jauh rezeki dia. Yang ku Allah. Allah lemah lain. Terasa benar Allah yang jauh rezeki. Tapi bila mana hanya tu katanya berhakikat, akidah mentang Allah yang jauh rezeki. Mentang cik lemah yang lain. Mentang cik lemah. Mentang lemah yang lain. Mentang lemah bot yang jauh rezeki. Mentang lemah pawang yang jauh rezeki. Mentang lemah itu bapaknya tanya pegawai yang jauh rezeki. Jadi bila mana kata berhakikat Allah yang beri, yang lainnya gaduh, yang lainnya enggak. Tanya-tanya gaduh Allah. Berarti tidak kekuatan tanya untuk mendapat rezeki dengan mana, kepintaran tanya untuk mendapatkan tanya rezeki yang hanya Allah. Untuk memantapkan akidah. Jadi ajaran kesufian untuk memantapkan akidah, memperbagus akidah. Ajaran tasawuf untuk memperbagus amal. Untuk memperbagus, jadi amal saya itu bagus. Hati tanya kepada Allah, saya tanya istiqamah, ikhlas. Jadi tasawuf untuk memperbagus amal. Sufi untuk memperkokoh akidah. Saya tanya benar. Di tingkat dia kucek-kuceknya kentema tanya mata balik akidah. Jadi makanya saya heran. Tentang ilmu kesufiannya untuk mutarbalikkan akidah, menghilangkan akidah Ahlussunnah. Padahal adalah untuk memantapkan, memperkokoh akidah Ahlussunnah. Dina letak urung yang akidah Ahlussunnah yang tidak memahami ajaran kesufian. Cinta dunia lebih-lebih anggota-anggota MP takut buruk pangkat becuk. Takut apa? Takut untuk dipecat. Anali bersatu rami ngabu. Ojeh 3 lamian, 3 lam pangkat satu rami. Anali, takut buruk pangkat. Kamu nanti di mana Aceh? 3 lamian. Ngongon tagurel. Anali, kabanci. Takut buruk pangkat. Takut apa? Gaji 2 teh. Hanya ke perjuangan untuk menghilangkan syirik kafir, syirik yang ada pada batin kita dengan ilmu kesucian, mengokohkan akidah Ahlussunnah supaya mantap bercahaya tambah kepala tutup batin nanti itu. Yang tujuan tasawuf untuk memperbagus amal. Jangan dari tasawuf tu tapi hana dari temayang, Abu Amran hana dari temayang, pengikut nyandu.
dituduh Pak Kampung Tengku Badan. Tengku bah. Padahal sekali-kali temayang je lah. Itu teman, kamu ngomong kabar kamu temayang. Sejak aluh temayang duduk kabar-kabar lah. Yang kudu dalam fitnah. Makanya untuk selanjutnya engkau paham dong bahawa tasawuf kesufiannya didasarkan kepada ihsan. Anta budallah ka'anaka cara tasawuf untuk memperbagus amal supaya tanya bisa berakhlak baik, kemudian sufi untuk memperkuat akidah, artinya keyakinan baik musangkut tak tanya mu'alama Allah saja, menyuruh sufi lah Allah, tidak musangkut jengon diri je nak takut pulang nginang pulang ni ngon je nak takut pulang batin. Supaya ketauhidannya mantap makrifatnya dalam batinnya. Bila mantap ketauhidan makrifat dalam batinu awak asyahnya, ana kakuring baik pemerintah kalau walaupun ulama-ulama, apalagi masyarakat biasa. Jadi bisa akhirnya tipe-tipe dipengeh-pengeh sama mentang aliran lain, pegahnya kata pengaruh. Apa kata David tanya awak je. Dia adu-adu domba di awak Jawa yang lagi kanyo. Lagi kah? Dek bodoh. Bodoh. Jadi hanya ke jino ajaran kesuciannya, tasawufnya, supaya ajarnya kembali bersinar bercahaya. Pak disegani oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketujuan Abu sebenarnya. Abu sebenarnya nyokah Tuhan kah? Jadi untuk menanggapi yang berpegahnya, dalam kebat dan kumunar. Kumunar dipersilakan.